Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menguasai setiap hati, setiap jiwa, setiap kejadian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk selalu kepada kita, berikan hidayah selalu kepada kita. Karena kita tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa apa-apa. Untuk menunggu teman-teman kita, sahabat kita yang belum hadir, kita sholawat dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqai, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Asyraqal badru alaina, faltafat minhu buduru, misla husnika ra'ayna, kuntu ya wajah sururi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sambil jaga di klinik, kita lanjutkan kebiasaan kita, rutinitas kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Di malam hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Sahabat-sahabat, kita dalam satu hari satu malam minimal 17 kali minta ke Allah, Allahumma ihdinas syiratal mustaqim. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan hamba ke jalan-Mu yang lurus, syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang zalim, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Artinya ini adalah kita hamba yang sangat lemah dan Allah yang sangat kuat. Kita
sangat tidak tahu apa-apa, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi sejam kemudian, nanti malam, besok, seminggu, sebulan, setahun. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, kita tidak punya apa-apa kecuali yang dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, kemudian uang, kendaraan, jabatan, semuanya. Apa yang ada dalam diri kita, termasuk tubuh kita ini, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Yang keempat, kita tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, yang kelima adalah kita ini sesat. Kita ini tidak tahu jalan dalam hidup ini. 1 jam kita akan ke sini, akan ke situ, cuman rencana. Yang terjadi adalah rencana Allah. Kita punya rencana, punya planning. Besok akan kemana, seminggu lagi akan kemana, anak kita mau disekolahin kemana. Kita punya rencana, punya planning, akan bertemu dengan siapa. Tapi Allah punya rencana dan punya planning, dan yang akan terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan rencana kita. Kemudian ketidakmampuan kita, ketidaktahuan kita, ketidakbisaan kita membuat kita semakin tidak berdaya di hadapan Allah. Semakin kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah, maka semakin Allah memberikan kekuatan kepada kita. Semakin kita tidak merasa tahu apa-apa di hadapan Allah, merasa bodoh di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita, pengetahuan dari Allah kepada kita. Semakin kita merasa miskin di hadapan Allah, maka Allah semakin memberikan kekayaan kepada kita, jiwa dan raga kita. Tapi sebaliknya, semakin kita merasa punya, merasa bisa di hadapan Allah, merasa mampu, merasa tahu, maka sebaliknya Allah akan memberikan kelemahan demi kelemahan kepada kita semua. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha al-hadi, yang maha memberi petunjuk. Ada 4 hal yang diberikan kepada kita manusia yang beruntung. Yang pertama, hidayah, itu adalah petunjuk, hidayah akal. Bedanya kita dengan binatang adalah kita diberikan akal oleh Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau binatang tidak diberikan. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu mana yang lembut, mana yang kasar. Kita tahu mana yang zalim, mana yang tidak. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita diberikan hidayah, lebih bagus lagi dibandingkan akal. Apa itu? Hidayah Islam. Karena tidak semua orang diberikan hidayah Islam. Orang yang mengaku Islam ada yang mengaku Islam tapi tidak melakukan rukun Islam. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah untuk melakukan rukun Islam yang 5 tersebut, sehingga kita dinilai oleh Allah sebagai orang Islam betulan. Yang ketiga, yang lebih bernilai lagi dibandingkan hidayah Islam adalah hidayah iman. Karena tidak semua orang Islam diberikan keimanan. Iman ini lebih tinggi harganya dibandingkan Islam. Orang yang mukmin, ini muslim, ini mukmin. Ini orang Islam, ini orang beriman. Beriman kepada rukun iman yang 6.
Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah, qada dan qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa melakukan dan meyakini rukun iman nomor 6-6-nya itu kalau tidak diberikan hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih bagus lagi, berharga dibandingkan hidayah iman, dan tidak diberikan kepada semua orang, yaitu hidayah ihsan. Ihsan ini adalah yang tertinggi. Siapa ihsan itu? Orang yang hamba Allah, yang merasakan dimanapun dia berada, merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan hatinya tidak merasa jauh dari Allah. Hatinya merasakan ditatap terus oleh Allah. Kemanapun yakin bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah ada di mana saja kamu berada. Dan begitu yakin bahwa wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah, dialah Allah. Kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher kamu. Begitu yakinnya orang yang ihsan ini, sehingga tidak ada sedikit pun waktu yang tersia-siakan, karena merasa selalu ditatap, disaksikan, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Mau ada orang, mau nggak ada orang, mau di tengah malam, mau di kegelapan malam, mau terang benderang, itu tetap merasakan hadir Allah. Maka orang yang sudah kategori ihsan itu tidak akan merasa sepi dalam hidupnya, akan merasakan selalu dalam hatinya, dalam hidupnya damai dan bahagia. Kenapa? Karena merasakan selalu kalau sendirian, maka yang keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang tidak ihsan itu, walaupun dalam keramaian, merasakan sepi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk, hidayah, dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala 4 hal ini. Dan kita kerja keras terus supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, sehingga di dalam kita bacaan Al-Fatihah ihdinas syiratal mustaqim, dan di dalam duduk iftiras juga dalam sholat rabbighfirli warhamni wajiburi warfani warzuqni wahdini. Wahdini itu tunjukkan hamba ya Allah. Baik sahabat-sahabat, karena sudah banyak pasien, mohon maaf lahir dan batin tidak bisa saya bacakan satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, diberikan petunjuk kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat, dan sebarluaskan video ini. Mudah-mudahan menjadi sebab hidayah bagi banyak orang, dari 1000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang, 100 juta orang. Nanti saya upload juga di YouTube, saya upload juga di IG. Mudah-mudahan medsos kita ini kita gunakan untuk kebaikan. Kenapa? Karena kalau orang yang baik tidak menggunakan medsos ini, maka medsos ini akan digunakan oleh orang-orang yang tidak baik. Maka kita gunakan yuk, saling nasihat menasihati dengan medsos ini selama masih ada medsos. Karena nanti ada waktunya medsos ini sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan Allah mensukai kita, mencintai kita, dan memberikan kecintaan, melindungi bangsa Indonesia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada baiknya dari Allah, salahnya dari saya pribadi yang sedang belajar. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti channel YouTube-nya Asep Bruder, kemudian IG-nya juga Asep Bruder. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.